Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asmidar dengan NIM 2024 01010311. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang memahami sifat-sifat manusia dalam konteks organisasi dengan mata kuliah perilaku organisasi. Nah, pembahasan pertama itu saya akan bahas tentang komponen sikap atau membentuk perilaku dan persepsi. Nah, komponen ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu komponen kognitif. Komponen kognitif yaitu keyakinan, pengetahuan, dan persepsi individu terhadap objek sikap didasarkan pada informasi yang telah diterima dan diproses. Contohnya yaitu sikapnya terhadap kenapa gaji saya kecil. Nah, itu salah satu contoh sikapnya. Yang kedua itu komponen afektif, yang dimana perasaan emosional dan reaksi evaluatif menyukai dan tidak menyukai yang muncul sebagai respons personal terhadap situasi kerja. Contoh sikapnya itu seperti saya marah, gaji saya kecil. Nah, itu salah satu contoh sikapnya. Nah, yang ketiga itu ada komponen behavioral atau perilaku, yang dimana kecenderungan bertindak, niat perilaku, dan tindakan nyata yang konsisten dengan keyakinan dan perasaan yang telah terbentuk. Contohnya yaitu saya akan mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih tinggi. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, materi yang kedua yang saya akan bahas yaitu tentang disonansi kognitif atau ketika pikiran bertabrakan, di mana disonansi kognitif terjadi ketika karyawan mengalami konflik antara keyakinan, nilai, atau perilaku mereka. Nah, kondisi ini menciptakan ketidaknyamanan psikologis yang mendorong perubahan untuk mencapai konsistensi. Nah, penyebab umum yang pertama yaitu nilai pribadi bertentangan dengan kebijakan organisasi. Nah, yang penyebab umum yang kedua yaitu pengalaman baru mengubah keyakinan lama. Nah, penyebab ketiga yang itu tuntutan pekerjaan tidak sesuai ekspektasi awal. Nah, selanjutnya itu ada strategi resolusi, yang dimana itu mengubah perilaku untuk sesuai dengan nilai. Nah, yang kedua itu mengubah persepsi atau interpretasi situasi. Nah, yang ketiga itu mencari informasi yang mendukung posisi saat ini. Nah, materi ketiga ini saya akan bahas tentang kepuasan kerja atau kunci produktivitas dan retensi karyawan, yang dimana kepuasan kerja adalah tingkat kesenangan atau kepositifan yang dirasakan karyawan terhadap pekerjaan mereka. Ini merupakan faktor kritikal yang mempengaruhi produktivitas, komitmen, dan loyalitas ke organisasi. Nah, kepuasan kerja ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu kompensasi, yaitu gaji kompetitif dan tunjangan yang adil mencerminkan nilai kontribusi karyawan. Nah, yang kedua yaitu ada pengakuan, penghargaan atas pencapaian dan kontribusi meningkatkan rasa dihargai dalam organisasi. Yang ketiga ada pengembangan, peluang pertumbuhan karir dan pembelajaran berkelanjutan memotivasi dedikasi jangka panjang. Nah, yang ketiga ada itu hubungan kerja, yang dimana lingkungan yang mendukung dengan rekan kerja dan atasan yang kooperatif mencerminkan rasa komunitas. Nah, selanjutnya yaitu ada work life balance, yaitu keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi yang mengurangi stres dan burnout. Nah, materi selanjutnya atau materi terakhir yaitu integrasi, yaitu membangun lingkungan kerja yang harmonis dan produktif, yang dimana itu ini terbagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama itu sikap positif, dimana membangun keyakinan, perasaan, dan perilaku yang konsisten terhadap nilai organisasi. Nah, yang selanjutnya itu
Nah, selanjutnya itu konsistensi internal, mengurangi disonansi kognitif melalui komunikasi, transparan, dan alignment nilai karyawan organisasi. Nah, yang ketiga itu ada bagaimana itu kepuasan kerja, yaitu hasil dari lingkungan yang mendukung, adil, dan penuh pertumbuhan yang berkelanjutan. Baik, itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.